Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda pada hari ini. Seperti kita ketahui bahwa setelah berakhirnya masa rekalibrasi tenaga kerja 2.0 akan dilakukan operasi dan penangkapan di mana-mana secara rutin akan dilakukan terhadap pendatang asing tanpa izin yang akan dibuat oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Dan penangkapan yang kali ini bisa dibilang merupakan operasi yang cukup memalukan untuk saya ya, khususnya karena kan sebagai seorang perempuan rasanya kok agak gimana gitu ya memberitakan hal ini. Ini suara saya agak-agak bindeng-bindeng karena lagi pilek nih. Oke, tapi berita ini harus saya sampaikan sebagai peringatan kepada kita semua agar hal yang seperti ini harus kita hindari, harus kita jauhi. Dan seperti yang selalu saya katakan, saya tidak akan pernah berhenti memberitakan mengenai penangkapan yang melibatkan warga negara Indonesia di Malaysia. Agar apa? Agar kita sadar bahwa jika kita melakukan kesalahan, jika kita melanggar hukum, dimanapun itu niscayalah akan ada resikonya, akan ada konsekuensi hukumnya. Selalu diberitakan aja selalu tertangkap dan seperti tidak ada pengaruhnya kok, apalagi saya nggak beritakan ya. Karena kita ini tidak hidup di dalam dunia dongeng yang jika kita melakukan pelanggaran, kita bisa tenang-tenang aja dan merasa bebas melakukan apa saja di mana saja. Apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan di dunia malam seperti ini, rasanya Malaysia bukan tempat yang tepat untuk berkarir seperti ini. Nanti nih akan ada yang komentar gini nih, emang nggak ada ya berita yang lainnya? Jawabannya ya banyak, dan kalau Anda punya banyak berita yang lainnya itu yang menurut Anda lebih menarik untuk diberitakan, ya silakan aja, monggo Anda beritakan sendiri. Dan berita-berita ini saya angkat adalah untuk memberikan peringatan tentunya, agar kita hati-hati, agar kita sadar hukum, juga sebagai pelajaran kepada kita. Kalau kita melakukan hal ini, kita akan mendapatkan hukumannya. Dan kalau Anda anggap video saya ini nggak bermutu, ya nggak usah ditonton lah. Bahkan Anda itu bisa loh memblokir channel saya ini agar video-video yang saya posting itu tidak muncul di beranda YouTube Anda. Sesederhana itu aja kok. Daripada Anda ngerasa jengkel gitu ya dengan berita-berita yang saya sampaikan. Karena untuk apa sih gunanya juga kan Anda ngomel-ngomel di kolom komentar, toh nggak akan merubah apa-apa kan. Oke, sekarang kita ke beritanya ya. Berita ini saya ambil melalui Facebook resmi milik Jabatan Imigresen Malaysia dengan judul Kenyataan Media Jabatan Imigresen Malaysia, Sindiket Outcall Girl tumpas. Outcall girl ini artinya adalah wanita panggilan yang menawarkan jasa begituan secara online. Tuh, ini mana cewek-cewek Indonesia lagi yang ketangkep. Jadi baru-baru ini Jabatan Imigresen Malaysia itu telah berjaya menumpaskan satu sindiket wanita panggilan. Jadi ini saya perhalus ya supaya nggak dolar kuning. Jadi sindiket ini ditumpaskan dalam satu operasi khas yang dijalankan pada tanggal 5 Januari 2024 di 3 lokasi sekaligus di sekitaran Kuala Lumpur. Operasi ini dijalankan berdasarkan aduan dan juga risikan yang dijalankan oleh bahagian perisikan dan operasi khas Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya selama 2 minggu. Jadi sudah 2 minggu mereka ini ditarget dan juga diintai. Berdasarkan informasi dari pengintaian tersebut, pasukan operasi pun menggerebek sebuah lokasi dan juga menahan 32 orang perempuan warga negara Indonesia. Juga ada beberapa wanita lainnya asal Thailand. Selain cewek-cewek itu juga ditangkap seorang lelaki warga negara Malaysia yang dipercayai orang ini sebagai transporter, dan juga ada 2 orang lelaki warga negara Malaysia yang tugasnya sebagai penjaga tempat tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal mendapati bahwa cewek-cewek yang ditangkap ini tidak memiliki sebarang dokumen yang sah, atau tidak punya paspor, tidak punya permit, atau tidak punya izin apapun untuk berada di negara Malaysia ini. Pasukan operasi juga menahan barang bukti, yaitu ada sejumlah, ada juga peralatan begituan untuk memuaskan ketika berhubungan intim, ada juga uang tunai dan juga beberapa CCTV dan sebuah kendaraan Pro 2 Asia yang dipergunakan untuk mengantar para wanita ini. Modus operandi sindiket ini adalah melakukan promosi untuk menjual wanita-wanita ini dengan memamerkan foto-foto mereka melalui aplikasi Telegram dan juga WhatsApp. Kemudian setelah mendapatkan pelanggan, maka pelanggannya akan memilih cewek mana yang akan disewa dia.
Terus cewek yang dipilih ini akan diantar ke hotel atau tempat yang dikehendaki oleh pelanggannya. Jadi setelah melunasi bayarannya, baru wanita yang dipilihnya akan dihantar ke tempat yang diperintahkan oleh si pelanggannya. Dan bayaran yang dikenakan kepada pelanggannya adalah antara 400 ringgit hinggalah 1.200 ringgit, tergantung paket mana yang diambil. Buset deh, ada paket-paketnya juga ya. Nah, transaksi yang dilakukan pelanggan ini bisa melalui bayarannya tunai atau juga bisa dilakukan secara transfer. Setelah lunas pembayarannya seperti tadi, barulah si cewek akan diserahkan kepada pelanggannya. Dan menurut Immigration, dipercayai sindiket ini telah beroperasi selama 1 tahun. Lumayan lama juga ya 1 tahun ini. Barulah di tahun 2024 baru mereka ini semua ketangkap. Mereka semua yang ditahan didakwa telah melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-63, Akta Paspor 1966, dan peraturan-peraturan Immigration yang lainnya. Saat ini mereka semua yang ditahan berada di depo Immigration Semenyi, Selangor. Sedangkan seorang lelaki warga tempatan itu ditahan karena didakwa telah melakukan kesalahan di bawah Section 55I Akta Immigration, yaitu telah melindungi dan juga mempekerjakan pati. Ya ampun, ini banyak banget ya, 32 orang loh ini ceweknya. Bukan jumlah yang sedikit ini ya. Dan udahlah, nggak bisa komen apa-apa lagi saya. Untuk Anda yang mencari pekerjaan di Malaysia, carilah pekerjaan secara halal. Cari pekerjaan yang baik, cari pekerjaan yang tidak mempermalukan negara kita tentunya. Sekian, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.